Halo sahabatku, sahabat Ayo Paham, senang bertemu kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan bagian-bagiannya. Bagi sahabatku, sahabat Ayo Paham yang baru bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Saya akan memulai dengan permutasi. Permutasi ini akan kita jelaskan dengan tinjauan menyusun objek yang berbeda dari beberapa objek. Coba kita lihat. Misalkan kita disuruh menyusun dua huruf yang berbeda dari tiga huruf yang tersedia. Misalkanlah huruf yang tersedia itu A, B, C. Dari sini akan kita susun dua huruf yang berbeda. Nah, untuk mencari ini, kita punya cara. Kita menggunakan diagram pohon boleh, seperti pelajaran kita yang lalu. Kita juga menggunakan aturan penggandaan tempat juga boleh. Sekarang kita mulai dengan diagram pohon. Perhatikan, di depan ada huruf A, B, dan C. Kalau di depan sudah ada A, berarti di huruf keduanya tidak boleh lagi A. Sehingga di sini adalah B, C. Di sini adalah A, C, demikian seterusnya. Sehingga sekarang kita dapatkan ini, maka kita susunlah sekarang dua huruf. Berarti susunan pertama adalah AB, susunan kedua adalah AC, susunan ketiga adalah BA, susunan keempat adalah BC, susunan kelima adalah CA, susunan keenam adalah CB. Sehingga ini semuanya ada 6 susunan. Perhatikan, ada 6 susunan huruf yang berbeda yang terdiri dari dua huruf yang dapat kita bentuk dari huruf A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita ingat kembali cara penggunaan penggandaan tempat. Kita pakai sekarang penggandaan tempat. Nah, karena kita akan membentuk dua huruf, maka tempat yang akan diisi adalah dua kotak ini. Berarti kotak pertama bisa diisi oleh tiga unsur, yaitu A, B, dan C. Berarti ini ada tiga unsur. Kemudian kotak kedua, karena ini berbeda susunannya, di sini susunan huruf yang berbeda. Misalkan di sini sudah ada A, berarti di posisi kedua tidak boleh lagi ada A. Maka kita mulai di sini adalah B dan C. Selanjutnya posisi kedua hanya dapat ditempati oleh dua unsur. Nah, dengan demikian, maka banyak cara untuk membuat dua huruf dari tiga huruf yang tersedia yang berbeda adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 6, di sini perhatikan 3 kali 2 kali 1 adalah 3 faktorial, sedangkan 1 adalah 1 faktorial. Nah, coba kita lihat 1 ini didapat dari 3 kurang 2. Nah, tadi di sini kita diminta membentuk susunan dua huruf yang berbeda dari 3 huruf yang berbeda. Berarti unsur yang tersedia ada 3, dan kita akan membentuk dua huruf. Berarti yang kita bentuk dua unsur. Sehingga di sini kita sebutlah ini namanya P32. Nah, P32 ini ditulis dengan 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Sehingga jika 3 ini sebagai banyak huruf yang tersedia kita sebutkan N, dan 2 ini adalah dua huruf yang disusun dari N huruf yang tersedia, maka penulisan permutasi ini, kalau ini kita sebut nama P permutasi, maka kita tulislah sebagai berikut. PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Permutasi adalah susunan atau urutan yang berbeda oleh sebagian atau seluruh unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Banyak permutasi yang terdiri dari R unsur diambil dari N unsur yang tersedia. Permutasi NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Jadi inilah yang kita sebut dengan susunan atau rumus dari permutasi, di mana permutasi adalah susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda. Biar sahabatku lebih memahami tentang permutasi, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, hitunglah P63, artinya susunan yang berbeda 3 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Mari kita jawab. Pertama, kita tulis dulu rumus permutasi. PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial.
Di sini N-nya 6, R-nya 3. Sehingga sekarang kita masukkan ke rumus. B63 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial. Selanjutnya kita hitung. 6 kurang 3 sama dengan 3 faktorial. 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita potong di sini karena penyebutnya ada 3 faktorial. Selanjutnya 3 faktorial dengan 3 faktorial kita bagi. Kita dapatkanlah 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Jadi nilai dari B63 adalah 120. Kita lanjutkan contoh kedua. Hitunglah N yang memenuhi pada B N tambah 1, 3 sama dengan B N 4. Mari kita jawab. Nah, untuk menjawab ini kita masukkan N tambah 1 dan 3 ke rumus ini. Kemudian B N4 kita juga masukkan ke rumus ini. Sekarang sehingga kita dapatkan N tambah 1 faktorial yang ini N-nya, dibagi dengan N tambah 1 kurang R, R-nya 3. Di sini R-nya 4, N-nya N. Sehingga di sini N faktorial, N kurang 4 faktorial. Selanjutnya kita hitung N tambah 1 kurang 3 ini menjadi N kurang 2. Sehingga N tambah 1 faktorial, N kurang 2 faktorial sama dengan N faktorial per N kurang 4 faktorial. Ini kita jabarkan menjadi N tambah 1, kemudian kurang 1, N tambah 1 kurang 1 jadi N faktorial. Yang di bawah kita jabarkan, ini kurang 1 sehingga N kurang 2 dikali N kurang 3, kemudian kurang 1 lagi dikali N kurang 4 faktorial. Ini kita potong sampai 4 faktorial karena di sebelah kanan ada N kurang 4 faktorial. Selanjutnya ini kita bagi faktor yang sejenis yaitu N kurang 4 dengan N kurang 4 faktorial, kemudian N faktorial dengan N faktorial. Sehingga kita dapatkan N tambah 1 per N kurang 2, N kurang 3, 1 per 1. Lalu ini kita kali silang, sehingga kita dapatkan N tambah 1 kali 1 adalah N tambah 1. Hasilnya ini kali 1 sama dengan N kurang 2, N kurang 3. Ini kita kalikan, N kuadrat, min 3N, min 2N sama dengan min 5N, min 2 kali min 3 sama dengan 6. Kemudian N-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga ini jadi min 5, min 1 jadi min 6, 6 kurang 1 jadi 5, sehingga bentuknya menjadi N kuadrat kurang 6N tambah 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, yaitu kita dapatkanlah N kurang 5, N kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita dapatkanlah hasilnya. Ini N kurang 1 sama dengan 0, berarti N sama dengan 1. Kita perhatikan kalau kita masukkan N sama dengan 1 ke sini, berarti 1 tambah 1 ini jadi 2. 2 di sini 3. N itu harus lebih besar dari R. Perhatikan di sini, N harus lebih besar dari R. Berarti kalau ini masukkan 1, R-nya jadi lebih besar dari N, sehingga N sama dengan 1 ini tidak berlaku. Sekarang kita cari dari N kurang 5, berarti N-nya di sini sama dengan 5. Kalau kita masukkan ke sini 5, berarti 5 tambah 1, 6. Berarti N-nya lebih besar dari R-nya. Sehingga dari persamaan ini, N yang memenuhi adalah N-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita lanjut dengan contoh yang ketiga. 5 stiker akan ditempelkan secara berderet pada 5 tempat yang disediakan. Jika di antara kelima stiker tersebut ada satu stiker yang menempati posisi tengah, ada berapa cara menempelkan stiker tersebut? Kita jawab, stiker yang 5 akan ditempelkan berderet pada 5 tempat. Berderet berarti tempatnya seperti ini, berderet. Kemudian, jika di antara satu stiker selalu berada di posisi tengah, berarti tengahnya di sini. Berarti di kiri ada 2, di kanan ada 2, di tengah ada 1. Misalkan ini stiker yang di tengah, berarti stiker ini tetap. Sekarang 5 stiker yang akan ditempel, satu stiker posisinya selalu di tengah, sehingga hanya ada 4 stiker yang bisa ditempelkan bebas. Artinya, menyusun 4 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Atau dengan kata lain,
permutasi 4 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Sehingga kita tulislah dia B44. B44 kita masukkan ke dalam rumus permutasi ini, sehingga kita dapatkan 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 4 faktorial. 4 kurang 4 sama dengan 0, sehingga ini 0 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1, sedangkan definisi 0 faktorial adalah 1. Sehingga 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24. Jadi cara menempelkan stiker itu berderet adalah 24 cara. Mudah-mudahan dari 3 contoh ini kamu sudah bisa memahami tentang permutasi. Supaya lebih jelas, kita lihat satu contoh berikut. Contoh 4, banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda yang dapat dibuat dari 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita jawab. Bilangan terdiri dari 3 angka, berarti R-nya sama dengan 3. Kemudian dibuat dari unsur yang tersedia. Unsur yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya sama dengan 6. Bilangan yang berbeda berarti itu permutasi 6, 3. Artinya permutasi dari 3 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Sehingga kita hitung P63 sama dengan 6 faktorial. Ingat rumusnya, dibagi dengan 6 kurang 3 faktorial. 6 kurang 3 sama dengan 3 faktorial. 6 faktorial kita jabarkan, sehingga kita dapatkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita potong sampai di sini, terus di penyebutnya dibagi 3 faktorial. Kemudian ini kita bagi dengan ini, sehingga tersisalah sekarang 6 kali 5 kali 4. Sehingga kita dapatkanlah hasilnya adalah 120. Sehingga banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka 2, 3, 5, 6, 7 adalah 120 bilangan. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami sampai contoh 4 ini.